Tak ada satupun warga kota Malang yang menyangka bahwa rahasia paling besar seorang janda kaya justru pecah bukan karena tetangga, bukan karena keluarga, tetapi karena suara mesin air yang rusak di dapurnya. Inilah kisah yang membuat satu komplek perumahan heboh, satu keluarga hancur, dan dua hati justru saling terikat oleh kejadian yang tak pernah mereka rencanakan. Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Hari ini kita kembali dengan kisah nyata yang begitu emosional dan penuh hikmah. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga cerita ini memberi pelajaran bagi kita semua. Rumah besar milik Bu Ratna, seorang janda kaya berusia 43 tahun di kota Malang, terkenal akan kemewahannya. Dapur marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan aroma kopi mahal selalu menjadi identitas rumah itu. Namun pagi itu, bukan aroma kopi yang mengisi ruang, melainkan suara mesin air yang bergetar keras, seolah menjerit meminta diselamatkan. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dapur sambil menghela napas panjang. Setelah kematian suaminya 2 tahun lalu, ia mengurus semuanya sendiri. Dari usaha keluarga hingga urusan kecil seperti ledeng bocor atau mesin air rusak. Ah, kalau begini terus, aku bisa gila. Gumamnya sambil mengetik nomor teknisi yang direkomendasikan tetangga. Tak lama kemudian datanglah Dimas, seorang pemuda 28 tahun, teknisi servis mesin air keliling. Tubuhnya kurus namun wajahnya ramah. Ia datang dengan sepeda motor tuanya, kaos yang sudah memudar, namun sorot mata yang penuh kerja keras. Bu Ratna ya? Saya Dimas. Dipanggil untuk mesin air yang rusak. Katanya sopan. Ya betul, Mas. Masuk saja. Sudah dari tadi suaranya mengganggu sekali. Ketika Dimas memasuki dapur mewah itu, ia sempat tertegun. Jarang ia melihat dapur sekelas hotel bintang 5. Tapi yang lebih membuatnya tercengang adalah kehadiran Bu Ratna. Anggun, rapi, namun terlihat kesepian. Dimas mulai bekerja, membongkar pipa dan membuka panel mesin air. Bu Ratna memperhatikannya dari jauh. Gerakan Dimas tenang, teliti, dan berbeda dari teknisi lain yang pernah ia panggil. Tiap hari kerja seperti ini, Mas? Tanya Bu Ratna mencoba mengobrol. Ya, Bu. Hidup harus jalan terus. Namanya juga cari makan. Jawaban sederhana itu seperti menampar hati Bu Ratna. Karena meski kaya, ia merasa jauh lebih kosong. Kerja Dimas yang penuh dedikasi membuatnya merasa sesuatu yang lama hilang dari hidupnya muncul kembali. Rasa dihargai, rasa ditemani, rasa diperhatikan. Ketika mesin air berhasil dinyalakan kembali, suara gemuruhnya berubah halus. Namun, justru pada saat itulah keheningan antara mereka semakin terasa. Bu Ratna memberikan minum pada Dimas sebagai ucapan terima kasih. Mereka berbicara lama, lebih lama dari yang seharusnya. Di tengah obrolan ringan itulah, tanpa mereka sadari, pintu dapur menjadi saksi awal dari sebuah cerita yang kelak mengguncang satu komplek perumahan. Meski mesin air sudah diperbaiki, rasa gelisah aneh justru menghinggapi Bu Ratna setelah kepergian Dimas. Ada sesuatu pada tatapan pemuda itu, ketulusan, bahkan ketidakberpura-puraan, yang membuat hatinya tak biasa. 2 hari kemudian, suara getaran mesin air kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun tetap mengganggu. Bu Ratna tidak tahu apakah mesin itu benar-benar rusak kembali, atau hatinya yang sengaja mencari alasan. Setelah beberapa menit bimbang, ia akhirnya menghubungi nomor yang tersimpan di kontak. Dimas servis pompa air. Dimas, ini kok mesin pompanya suaranya berisik ya? Tanya Bu Ratna. Bu Ratna? Ada yang rusak lagi. Suara Dimas terdengar terkejut. Iya Mas, sepertinya bunyinya balik lagi. Bisa datang? Bisa, Bu.
Saya berangkat sekarang. Hanya 10 menit kemudian, motor Dimas berhenti di halaman rumah mewah itu. Dimas turun sambil mengelap keringat. Maaf Bu, tadi saya lagi di bengkel. Tapi saya langsung ke sini. Saat Bu Ratna melihatnya, ada perasaan lega yang sulit ia pahami. Ia bahkan tidak sadar telah tersenyum lebih hangat dari biasanya. Di dapur, Dimas kembali memeriksa mesin air. Aneh, Bu. Konektor ini longgar. Padahal waktu saya pasang kemarin sudah saya kunci rapat. Dimas mengencangkan baut, tetapi tiba-tiba pipa kecil di sisi mesin pecah, menyemburkan sedikit air ke arah mereka. Bu Ratna secara refleks mundur dan hampir terpeleset di lantai marmer yang licin. Dalam satu gerakan cepat, Dimas menangkap lengannya. Keduanya membeku. Hanya beberapa detik, namun cukup lama untuk membuat dada mereka saling bergemuruh. Maaf Bu, saya refleks, ujar Dimas sambil melepaskan perlahan. Tidak apa, Mas. Terima kasih, jawab Bu Ratna. Suaranya sedikit bergetar. Mereka kembali fokus ke mesin. Dimas bekerja lebih teliti, dan kali ini ia terlihat tidak sekadar memperbaiki, tetapi berusaha membuat Bu Ratna merasa aman. Sesekali Bu Ratna memberikan teh hangat, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, keduanya menunduk malu. Usai pekerjaan, Dimas hendak pamit. Tapi saat berada di teras depan, Bu Ratna memanggilnya. Mas Dimas. Ya Bu. Boleh. Saya tanya sesuatu. Tentu Bu. Mas tidak punya istri, pacar, keluarga? Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam. Ia tidak menyangka hal itu yang akan keluar dari mulut wanita di hadapannya. Saya hidup sendiri, Bu. Ayah ibu sudah lama meninggal. Saya kerja sendirian buat bayar kontrakan. Pacar? Tidak ada. Tidak sempat mikir soal itu. Jawaban itu membuat Bu Ratna terenyuh. Begitu banyak orang di sekelilingnya, namun ia sendiri merasa kosong. Sebaliknya, pemuda ini hidup sendiri namun tidak pernah mengeluh. Kalau Mas butuh makan, atau butuh bantuan apapun, datang saja. Rumah ini besar. Saya sering sendirian. Dimas ingin menjawab, namun ia menahan diri. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak enak. Tidak usah sungkan. Hening sejenak. Lalu Bu Ratna menambahkan kalimat yang tidak disengaja, namun keluar dari kedalaman hatinya. Mas Dimas, saya percaya sama Mas. Entah kenapa. Dimas pun menunduk, menahan sesuatu di dadanya yang sulit ia jelaskan. Sebelum ia pergi, mesin air kembali bergetar pelan, seolah mengucapkan salam pengantar rahasia. Namun hari itu, bukan mesin yang paling berisik, melainkan perasaan mereka berdua yang mulai tumbuh pelan-pelan, diam-diam, dan tak terhindarkan. Malam itu, Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil menatap pintu dapur. Entah kenapa, bayangan Dimas tidak bisa ia usir. Dan di rumah kontrakannya yang sempit, Dimas pun duduk menatap lantai kosong, memikirkan wanita yang tidak seharusnya ia pikirkan. Dapur itu akan menjadi tempat yang mengubah segalanya. Mereka hanya belum tahu seberapa besar perubahan itu. Setelah kunjungan kedua itu, hari-hari Bu Ratna terasa berbeda. Ia bangun lebih pagi, merapikan dapur lebih rapi dari biasanya, seolah menyiapkan tempat untuk seseorang yang bahkan belum tentu datang. Sepanjang pagi, pikirannya melayang pada percakapan singkat dengan Dimas, tentang hidup, tentang kesepian, tentang seseorang yang bekerja keras tanpa menuntut apapun. Namun yang tidak ia sadari adalah bahwa ketenangan itu segera berubah menjadi badai. Suara mesin air kembali mengganggu. 3 hari setelah perbaikan terakhir, suara mesin air kembali bergetar. Kali ini bukan sekadar getaran kecil, tetapi suara tek-tek-tek
yang menusuk telinga. Bu Ratna menghela napas panjang, tetapi ada sesuatu di balik desahannya. Ia tahu siapa yang harus ia hubungi, dan hatinya berdebar saat menekan tombol panggilan. Dimas ini mesinnya pompanya bermasalah lagi. Bu Ratna? Rusak lagi? Tanya Dimas. Suaranya sudah akrab. Iya, Mas. Saya minta tolong lagi. Baik, Bu. Saya segera ke sana. Namun ada sesuatu berbeda dari nada Dimas hari itu. Seperti ada beban yang ia simpan. Suasana aneh yang mengisi dapur. Ketika Dimas tiba, ia terlihat lebih lelah dari biasanya. Kaosnya basah oleh keringat, dan wajahnya tampak kurang tidur. Mas, tidak apa-apa? Tanya Bu Ratna sambil menutup pintu pelan. Dimas tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Banyak kerjaan akhir-akhir ini. Kalau capek, bilang saja. Saya bisa cari waktu lain. Tidak, Bu. Saya tidak mau membuat Ibu menunggu. Kata-kata itu membuat dada Bu Ratna hangat. Ia mempersilakan Dimas masuk, dan keduanya menuju dapur. Dimas mulai membongkar panel mesin air. Namun tiba-tiba, pipa samping kembali retak kecil. Air memercik ke lantai marmer, membuat Dimas refleks mundur dan nyaris kehilangan keseimbangan. Tanpa pikir panjang, Bu Ratna meraih bahunya. Kedua tubuh mereka tersentak saling dekat. Keduanya hanya terdiam, dan diam itulah yang lebih bingung daripada suara mesin rusak. Bu, saya. Mas tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bisik Dimas. Namun suaranya tidak stabil. Mereka sama-sama tahu ada sesuatu yang mulai tidak bisa dikendalikan. Namun sebelum percakapan berlanjut, tiba-tiba terdengar suara dari luar dapur. Tok, tok, tok. Bu Ratna tersentak. Dimas juga terkejut. Ia tahu suara itu bukan pintu main. Kehadiran tak terduga. Bu, ada orang datang, kata Dimas lirih. Bu Ratna menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Mas tunggu di sini. Saya ke depan. Ketika ia menuju pintu utama, langkah kakinya gemetar. Ia tidak tahu kenapa, tetapi hati kecilnya merasa ini bukan tamu biasa. Begitu pintu dibuka, dugaan itu terbukti. Di depan rumah berdiri Bu Yani, Ketua RT sekaligus tetangga yang terkenal suka kepo. Loh, Bu Ratna. Saya dengar suara mesin air keras sekali. Saya kira ada apa. Bu Ratna tersenyum kaku. Oh, iya Bu. Lagi di servis. Di servis? Sama siapa? Saya kayaknya lihat motor asing parkir di depan pagar tadi. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada yang Bu Yani sadari. Teknisi. Bu. Biasalah. Bu Yani mengangguk pelan. Namun matanya menyapu seluruh area rumah, termasuk arah dapur. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba tumbuh. Baik Bu Ratna. Saya balik dulu ya. Soalnya warga lain banyak yang nanya juga. Ucapan itu membuat Bu Ratna menegang. Warga lain? Nanya apa? Tentang siapa? Dapur yang mulai menjadi arah tatapan orang. Setelah Bu Yani pergi, Bu Ratna kembali ke dapur. Dimas sedang duduk di kursi kecil. Menunduk. Wajahnya pucat. Mas Dimas. Ada apa? Bu. Suara Dimas melemah. Saya. Takut jadi masalah buat Ibu. Kenapa berkata begitu? Dengan ragu, Dimas mengangkat wajahnya. Ibu tahu, kalau saya sering datang ke sini, orang-orang bisa salah paham. Apalagi, Ibu tinggal sendiri. Kalimat itu menghantam jantung Bu Ratna. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan omongan orang. Ia ingin mengatakan bahwa ia ingin Dimas tetap datang. Ia ingin mengatakan bahwa hatinya merasa lebih hidup sejak kehadirannya. Tapi yang keluar justru
Mas Dimas. Saya tidak mengundang Mas untuk hal lain. Saya hanya merasa nyaman kalau Mas di sini. Kata nyaman membuat Dimas tersentak. Ia menatap Bu Ratna, lama, dalam, penuh makna yang tidak berani ia akui. Bu, saya juga nyaman sama Ibu. Dari percakapan itulah mereka tidak bisa menahan hasratnya yang lama ia pendam. Dimas akhirnya mendekat ke Bu Ratna, mencium dan memeluk Bu Ratna. Bu Ratna hanya pasrah ketika Dimas menikmati tubuhnya. Dimas melucuti pakaian Bu Ratna dengan pelan. Mereka akhirnya bercocok tanam di dapur rumah mewah itu dengan waktu yang lama. Setelah itu Dimas melanjutkan pekerjaannya. Sebab pada saat yang sama, ia menemukan sesuatu di balik pipa mesin air. Sesuatu yang membuat wajahnya berubah serius. Bu, ini sepertinya bukan rusak biasa. Loh, maksudnya? Dimas menunjukkan pipa yang pecah. Ada bekas congkelan, Bu. Seperti ada yang sengaja melonggarkan. Bu Ratna membeku. Siapa yang menyentuh mesin airnya? Dan kenapa? Dimas menatapnya dengan mata yang menegang. Bu, ada yang tidak ingin saya datang ke sini. Kalimat itu menggema di dapur luas itu bagaikan bom waktu yang baru aktif. Sejak Dimas menemukan bekas congkelan pada pipa mesin air, suasana dapur itu tidak lagi sama. Mesin air yang sebelumnya menjadi alasan pertemuan mereka, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sebuah tanda bahwa ada orang lain yang diam-diam mengamati, bahkan ikut campur dalam urusan rumah Bu Ratna. Bu Ratna berdiri mematung, meremas ujung blusnya. Mas, apa benar ini ada yang sengaja merusak? Dimas mengangguk pelan. Bekasnya jelas. Bu, ini bukan retak biasa. Kayak ada yang pakai obeng atau benda tumpul. Bu Ratna merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling dapur, seolah mencari jawaban. Namun di ruangan sebesar itu, hanya ada dirinya dan Dimas. Dua hati yang mulai dekat. Dua jiwa yang diam-diam dicurigai orang luar. Bu Ratna, lanjut Dimas. Saya takut kalau Ibu jadi bahan omongan. Tadi waktu saya masuk komplek, ada dua ibu-ibu di pos satpam yang kayaknya bisik-bisik lihat saya. Bu Ratna menahan napas. Siapa mereka? Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya yakin, ada sesuatu yang berubah. Ia duduk perlahan di kursi dapur. Entah karena lelah fisik, atau karena kenyataan bahwa hubungan mereka yang bahkan belum diberi nama sudah menimbulkan masalah. Desas-desus di balik pagar kompleks. Sore itu, saat Bu Ratna keluar rumah untuk membuang sampah, ia mendengar dua tetangga sedang berbicara pelan di ujung blok. Namun pelan bukan berarti tidak terdengar, terutama ketika kata-kata yang diucapkan mengarah pada dirinya. Aku lihat teknisi itu datang lagi. Udah 3 kali minggu ini. Janda kaya, rumah besar. Ya begitulah biasanya. Tapi ya sih, aneh banget. Mesin air rusak mulu. Kau kira dia nggak butuh teman? Atau lebih dari teman? Tertawa kecil terdengar. Hati Bu Ratna terasa seperti ditusuk jarum. Ia berbalik, masuk rumah, lalu menutup pintu dengan pelan namun gemetar. Ia tidak menangis. Ia sudah terlalu sering disalahpahami sejak suaminya meninggal. Namun kali ini berbeda. Karena fitnah itu menyeret nama seseorang yang tidak layak menjadi korban. Dimas. Dimas kembali datang. Bukan untuk servis. Malam itu, hujan turun deras. Angin membuat tirai dapur bergerak-gerak. Bu Ratna sedang duduk sendirian, ditemani cahaya kuning lampu dan secangkir teh yang hampir dingin, ketika terdengar ketukan pelan di pintu samping dapur. Tok, tok, tok. Pintu samping jarang dipakai. Jadi suara itu membuatnya terlonjak. Saat ia membuka pintu,
Dimas berdiri di sana, basah kuyup kehujanan. Mas Dimas? Kenapa? Lewat pintu ini? Tanya Bu Ratna heran dan cemas. Saya tidak mau kelihatan orang, Bu. Jantung Bu Ratna mencelos. Mas kenapa bicara begitu? Dimas menunduk. Bu, tadi sore saya pulang dari sini. Di jalan komplek. Saya disetop Pak RT. Dia tanya-tanya soal hubungan saya dengan ibu. Apa? Suara Bu Ratna meninggi tanpa ia sadari. Iya, Bu. Jawab Dimas lirih. Dia bilang warga mulai ngomongin. Katanya, teknisi datang terlalu sering, terlalu lama di dapur, dan banyak yang tidak enak melihatnya. Bu Ratna memegang dadanya. Rasanya sesak sekali. Mas, ini salah saya. Saya yang memanggil Mas terus. Tidak, Bu. Potong Dimas dengan suara tegas namun lembut. Saya tidak menyesal datang. Saya hanya tidak ingin ibu disakiti omongan orang. Keduanya diam sesaat. Hanya suara hujan deras di luar yang mengisi keheningan di dalam rumah besar itu. Bu, Dimas melanjutkan. Kalau memang ini membuat ibu susah, saya berhenti saja datang. Saya tidak mau jadi masalah buat ibu. Kata-kata itu terasa seperti petir lain yang menyambar dada Bu Ratna. Ia tidak siap Dimas pergi. Ia tidak siap kembali pada hidup sunyi yang ia jalani sebelum ini. Mas, ujar Bu Ratna. Suaranya bergetar namun matanya menatap lurus. Kehadiran Mas, justru yang membuat saya merasa hidup lagi. Kalimat itu membuat Dimas terpaku. Ia menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru ia dengar. Bu Ratna. Sebelum Dimas melanjutkan, tiba-tiba terlihat sesuatu dari luar jendela dapur. Bayangan seseorang bergerak cepat, seolah mengintip lalu menghilang di balik pagar samping. Bu Ratna tersentak. Dimas menegang. Bu, ada orang di luar, bisik Dimas. Hujan, angin, gelap malam, semua berpadu, tetapi itu bukan bayangan biasa. Seseorang telah memperhatikan mereka. Entah sejak kapan, entah untuk tujuan apa. Dan rahasia yang seharusnya hanya milik dapur itu, kini sudah tidak aman lagi. Bayangan yang terlihat dari jendela dapur malam itu membuat seluruh tubuh Bu Ratna merinding. Dimas bergerak cepat ke arah pintu belakang. Namun bayangan itu sudah kabur hilang di balik pagar samping. Hanya suara hujan deras yang terdengar, menelan jejak siapapun yang tadi mengintip. Bu Ratna berdiri pucat, menggenggam tepi meja dapur agar tidak jatuh. Mas, siapa itu? Kenapa ada orang di samping rumah saya? Dimas menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Tapi, saya rasa itu bukan orang lewat. Terlalu dekat, terlalu sengaja. Ada sesuatu yang menghantam dada Bu Ratna. Bukan hanya rasa takut, tapi firasat bahwa segala sesuatu yang ia coba sembunyikan sekarang telah sampai di telinga orang yang salah. Keesokan paginya, rumah yang tak lagi sama. Pagi itu, Bu Ratna terbangun oleh suara notifikasi ponsel yang bertubi-tubi. Saat membuka pesan WhatsApp grup komplek perumahan, ia membeku. Terselip di antara percakapan warga, ada sebuah foto. Bukan foto dirinya. Bukan foto dapurnya. Namun foto bayangan seseorang sedang berdiri di samping rumahnya saat malam hujan. Persis seperti yang ia dan Dimas lihat. Di bawahnya tertulis komentar. Bu Ratna ada tamu malam-malam? Kok lewat pintu samping? Teknisi itu datang lagi kah? Waduh, makin sering saja. Sudah jadi bahan pembicaraan satu blok loh. Bu Ratna menutup mulutnya, menahan tangis yang nyaris pecah. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia tidak siap menghadapi dunia yang begitu cepat menghakimi. Dimas datang dengan berita lebih buruk. Siang itu,
Dimas datang lagi. Kali ini tanpa dipanggil, tanpa alat, tanpa senyum. Bu, suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang patah. Bu Ratna menatapnya dengan mata memerah. Mas, mereka sudah tahu, bukan? Dimas mengangguk pelan. Tadi pagi Pak RT mendatangi bengkel tempat saya bekerja. Dia bilang saya harus berhenti masuk komplek ini. Katanya, kami tidak ingin hal-hal yang tidak pantas terjadi. Bu Ratna menutup wajahnya. Tidak pantas. Begitu kata mereka. Iya, Bu. Mereka pikir saya memanfaatkan Ibu. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar selama menjadi janda. Ia tahu dunia kejam bagi wanita sepertinya, sendiri, kaya, dan dicurigai apapun yang ia lakukan. Namun mendengar Dimas disudutkan seperti itu, membuat hatinya hancur. Mas Dimas. Ya, Bu. Kita tidak melakukan apapun yang mereka tuduhkan. Saya tahu, Bu. Dimas menatapnya, dengan mata yang tidak marah, tetapi sakit. Saya tidak peduli mereka tuduh apa. Yang saya takutkan hanya satu. Ibu terluka. Kalimat itu membuat Bu Ratna tak mampu lagi menahan air mata. Ia duduk, memeluk dirinya sendiri, gemetar. Tapi, Mas, kalau Mas tidak boleh masuk lagi, bagaimana mesin air saya? Bagaimana semua ini? Dimas mendekat, namun tetap menjaga jarak agar tidak menambah bahan fitnah. Bu Ratna, saya pikir sudah saatnya Ibu memilih. Bukan memilih saya atau mereka, tapi memilih apa yang membuat Ibu hidup, bukan sekadar bertahan. Bu Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Apa Mas merasa saya menyusahkan? Tidak, Bu. Dimas menggeleng. Ibu, satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Perlahan, Dimas meletakkan sebuah amplop kecil di meja dapur. Apa ini, Mas? Nomor saya, alamat baru saya. Saya akan pindah bengkel keluar kota beberapa hari lagi. Saya tidak ingin keadaan Ibu makin buruk karena saya. Bu Ratna langsung berdiri. Jangan pergi. Mas, tolong. Jangan pergi karena mereka. Kalau saya tinggal, mereka akan menghancurkan nama Ibu, balas Dimas lirih. Keduanya terdiam. Hening panjang itu mempertemukan dua hati di ujung kemungkinan, bukan pada kepastian. Keputusan yang mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna menarik napas panjang. Mas Dimas. Dimas menunduk, bersiap untuk menerima apapun yang keluar dari mulut wanita itu. Apa Mas mau pergi? Kalau saya yang meminta Mas untuk tetap tinggal. Dimas menatapnya. Matanya membesar. Bu, apa maksud Ibu? Bu Ratna menahan air matanya. Mas bilang saya harus memilih. Jadi saya memilih. Saya tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuat saya merasa berarti dalam rumah sebesar ini. Dimas terpaku. Angin masuk dari pintu samping, meniup tirai dapur yang menjadi saksi semua ini. Bu Ratna, kalau itu keputusan Ibu, saya siap bertahan. Tapi apapun yang terjadi setelah ini, Ibu harus kuat. Bu Ratna mengangguk. Selama Mas Dimas di sini, saya tidak takut. Untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, Bu Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, bukan malu, tetapi keberanian untuk mempertahankan seseorang yang benar-benar membuatnya merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya pula, Dimas merasa ia tidak hanya datang untuk memperbaiki mesin air, tetapi memperbaiki sebuah hati yang sudah lama kesepian. Dapur itu akan selalu punya cerita. Cerita yang dibicarakan tetangga, disalahartikan banyak orang, namun hanya mereka berdua yang benar-benar tahu kebenarannya. Sebuah kisah tentang dua orang terluka,
yang saling menemukan.